Halo semua, perkenalkan nama aku Stella. Saya Dendi. Halo, perkenalkan nama saya Johannes Triananta. Saya William Novel Moas. Saat ini kami akan menjelaskan kepada kalian mengenai topik seputar PMS. Eits, PMS yang kita bahas di sini bukan premenstrual syndrome ya teman-teman, tapi penyakit menular seksual. Nah, kalian tahu gak sih apa itu penyakit menular seksual? Jadi, penyakit menular seksual adalah infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual, disebabkan oleh bakteri, virus, atau parasit. Salah satu jenis penyakit menular seksual yang akan kami bahas di sini adalah HIV/AIDS. Nah, kita semua kan sudah pasti familiar dengan penyakit tersebut. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, mari simak penjelasan berikutnya dengan seksama. HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Jika makin banyak sel CD4 yang hancur, daya tahan tubuh akan makin melemah sehingga rentan diserang berbagai penyakit. HIV yang tidak segera ditangani akan berkembang menjadi kondisi serius yang disebut AIDS. AIDS adalah stadium akhir dari infeksi HIV. Nah, pada tahap ini, kemampuan tubuh untuk melawan infeksi sudah hilang sepenuhnya. Nah, di sini ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan seseorang terkena virus HIV ini, seperti berganti-ganti pasangan seks dan juga tidak menggunakan alat kontrasepsi. Lalu juga dapat menyebar melalui jarum suntik bekas. Karena kemungkinan jarum suntik bekas ini sudah pernah digunakan dan pasien sebelumnya kemungkinan memiliki riwayat virus HIV ini sehingga dapat tertular melalui darah ke pasien selanjutnya. Lalu juga virus ini dapat menyebar melalui ibu ke janin. Kemungkinan jika seorang ibu memiliki virus HIV ini akan tertular ke janin melalui cairan dalam tubuh seorang ibu seperti air ketuban dan juga beberapa cairan lainnya. Dan juga jika ada bidan yang membantu proses kelahiran ibu ini, jika bidan tersebut tidak menggunakan alat pengaman seperti sarung tangan atau jas, dapat menular melalui cairan seperti air ketuban atau darah dari seorang ibu ini, dan juga bisa menular melalui air susu ibu. Nah, pada umumnya nih teman-teman, ketika virus menginfeksi tubuh kita, sistem kekebalan tubuh kita akan dengan mudah dan cepat menangkap virus tersebut, mendatanginya, lalu menghancurkan virus tersebut sehingga tidak menyebar luas ke seluruh tubuh kita. Namun, apa jadinya ya kalau sistem kekebalan tubuh kita yang diserang? Ya, itu adalah salah satu kekuatan dari virus HIV. Virus HIV ini menyerang langsung sistem kekebalan tubuh kita yang melindungi kita. Dengan cara apa? Pertama, dia akan menempel lalu menginjeksikan materi genetiknya berupa satu untaian RNA. Lalu untaian RNA tersebut akan diubah menjadi untaian DNA yang cocok dengan DNA sel darah putih yang terinfeksi. Akibatnya apa? Akibatnya virus tersebut membajak sel darah putih tersebut dan membuat sel darah putih kita menghasilkan lebih banyak lagi virus-virus HIV yang baru. Hal ini akan membuat tubuh kita dipenuhi oleh virus. Namun, sistem kekebalan tubuh kita tidak mau kalah. Mereka berusaha untuk mencari dan membunuh setiap virusnya dengan menerapkan restriction factor, di mana itu akan membuat virus-virus berhenti. Walaupun hanya sementara, virus juga akan ditangkap sehingga tidak menyebar luas ke seluruh tubuh kita. Mereka juga membuat kuncian supaya virus kita itu mudah dikenali dan tidak bisa menempel lagi dengan sistem darah putih kita. Dan juga, sel-sel yang sudah rusak bisa langsung dibunuh oleh killer T-cell dan natural cell dengan menginjeksikan protein yang dapat membuat sel darah putih yang rusak meledak. Sel darah putih sudah terbunuh, tandanya apa? Virus tidak bisa menyebar lagi. Namun, itu bukanlah kemenangan. Karena setelah ini, virus HIV menjadi lebih kuat. Dengan apa? Dia memblokir setiap sistem kekebalan tubuh kita.
seakan-akan menguasai seluruh sistem kekebalan tubuh kita dan dia menyamar sebagai sel yang biasa sehingga tidak mudah dikenali oleh sel kekebalan tubuh kita. Akibatnya, sistem imun kita akan menjadi lemah karena sudah lama mencari tapi tidak bisa menemukan. Nah, ini akan membuat virus-virus HIV ini semakin banyak mengalahkan jumlah sel darah putih kita. Penderita HIV ketika sel darah putihnya sudah, sel CD4 lebih tepatnya sudah di bawah 200 per 1 tetesan darah, itu menjadikan mereka sebagai pengidap AIDS, di mana banyak sekali penyakit yang bisa masuk dengan mudah dan menghancurkan sistem tubuh kita secara perlahan-lahan. Contohnya ketika teman-teman misalnya batuk. Ketika teman-teman batuk, sistem kekebalan tubuh kita itu dengan mudah mengetahui bagaimana cara membunuhnya. Lalu mereka akan bekerja. Namun ketika seseorang sudah mengidap AIDS, yang akan terjadi adalah mereka batuk tapi tidak sembuh-sembuh. Bukannya sembuh, malah menjadi semakin parah. Atau teman-teman misalnya panas. Ketika panas, sistem tubuh kita misalnya dengan mudah membuat tubuh kita itu menjadi turun. Atau kita juga bisa menggunakan obat seperti paracetamol untuk meredakan panas. Namun ketika kita atau teman-teman sudah merasakan AIDS, itu berarti sistem kekebalan tubuh benar-benar rusak, membuat panas itu malah semakin parah dari hari ke hari. Bahkan ini juga menjadi salah satu penyebab resiko kanker, misalnya saja kanker serviks, atau bisa juga kanker paru-paru, atau bisa juga infeksi paru-paru seperti virus TBC yang dengan mudah menginfeksi paru-paru, dan banyak virus lainnya yang akan dengan mudah masuk dan datang silih berganti. Itulah yang membuat HIV/AIDS ini sangat berbahaya, karena ketika sistem kekebalan kita sudah dirusak, maka seluruh sistem dalam tubuh kita akan rusak secara perlahan-lahan. Ya, yang berikutnya kita akan mengetahui bagaimana sih langkah pencegahan ataupun pengobatan pada penyakit HIV/AIDS. Nah, kita mulai dari tindakan pencegahan terlebih dahulu ya. Jadi ada beberapa cara ataupun tindakan yang dapat mencegah ataupun melindungi diri kita dari terkena penyakit HIV/AIDS. Yang pertama adalah melakukan perilaku seks yang aman, yakni menggunakan kondom dan tidak berganti-ganti pasangan. Yang kedua, menghindari seks bebas. Yang ketiga, menjaga kebersihan organ intim. Yang keempat, melakukan vaksinasi terutama vaksin HPV dan juga hepatitis B. Yang kelima, tidak bergantian jarum suntik dengan orang lain. Yang keenam, melakukan sunat pada laki-laki. Yang ketujuh, melakukan tes mengenai pendeteksian PMS. Yang terakhir ataupun yang kedelapan adalah saling terbuka dengan pasangan mengenai penyakit menular seksual yang diderita. Nah, kemudian bagaimana langkah pengobatan dari penyakit HIV/AIDS? Ya, sebenarnya hingga saat ini masih belum ada obat yang dapat mengobati HIV ataupun AIDS. Akan tetapi ada beberapa langkah pengobatan yang dapat memperlambat perkembangan dari virus ini. Jadi langkah pengobatannya adalah menggunakan obat ARV atau antiretroviral yang bekerja dengan menghilangkan unsur yang dibutuhkan virus HIV untuk menggandakan diri dan mencegah virus HIV untuk menghancurkan sel CD4. Seperti yang kita ketahui bahwa sel CD4 merupakan sel darah putih ataupun limfosit yang berperan penting bagi sistem kekebalan tubuh yang disebut juga dengan sel T. Kemudian ada nih beberapa jenis dari obat ARV. Nah, yang pertama adalah efavirenz, yang kedua Itravin, yang ketiga nevirapin, yang keempat lamivudin, yang kelima adalah zidovudin. Nah, jadi pasien harus segera mengonsumsi obat ARV ketika baru saja didiagnosis menderita penyakit HIV supaya virus HIV ini dapat dikendalikan. Pasien juga dapat mengonsumsi lebih dari satu obat ARV dalam sehari, namun tentunya dengan anjuran dari dokter. Akan tetapi hal tersebut dapat menimbulkan beberapa efek samping ringan seperti mual, demam, pusing, dan juga nyeri otot. Pengobatan HIV menggunakan obat ARV dapat dilakukan secara bertahap dan juga dalam waktu yang cukup lama, sebab seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa HIV sendiri belum ada obatnya. Nah, jadi pengobatan menggunakan ARV hanya sekedar untuk mengendalikan virus dari HIV supaya tidak berkembang secara masif. Jadi penyakit HIV/AIDS adalah penyakit yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia oleh karena kelalaian dari orang-orang itu sendiri. Oleh sebab itu, penyakit menular seksual perlu dibasmi. Berikan imbauan kepada orang-orang terdekat untuk selalu menjaga diri, namun bukan berarti kita mengucilkan para penderita HIV/AIDS. Stop HIV/AIDS. Aku peduli HIV/AIDS. Jauhi penyakitnya, bukan orangnya. Ingat, penyakit menular seksual masih ada, jadi jangan bergaul semena-mena ya.
bangun gaya hidup sehat, cegah penyakit menular seksual. Say no to HIV/AIDS, say no to free sex.